Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Nabila Rizky Kurotuhaini, nomor mahasiswa 1901070008, dan di sebelah saya Bintang Aribowo dengan nomor mahasiswa 1901070005, dan saya Muhammad Faisal Muzaki dengan NPM 19020703. Dan saya Sufi Ainisa dengan nomor mahasiswa 19020703. kami mahasiswa TPPL 2A semester 3 Politeknik Negeri Cilacap. Di sini kami akan menjelaskan teori bioremediasi guna memenuhi tugas UTS mata kuliah teori bioremediasi. Sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Bapak Oto Prasadi SPIMSI yang telah memberikan kesempatannya kepada kami. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama yaitu pencemaran air. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pencemaran. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan tersebut turun. Selanjutnya, masuk ke dalam bab pencemaran air yaitu jenis pencemaran air. Jenis pencemaran air. Pertama itu ada agen infeksius, itu contohnya itu ada bakteri dan virus. Sumber utamanya itu dari limbah dari manusia dan hewan. Jenis yang kedua itu oxygen demanding waste. Contohnya itu limbah dari hewan dan sisa tumbuhan. Sumber utamanya itu berada di saluran pembuangan air dan saluran pembuangan air, pengolahan makanan, dan industri kertas. Jenis yang ketiga itu ada nutrien. Contohnya itu ada nitrat dan fosfat. Sumber utamanya itu tuh ada di saluran pembuangan air, limbah dari hewan, dan pupuk anorganik. Jenis yang ketiga yaitu bahan kimia organik. Contohnya itu minyak, plastik, dan pestisida. Sumber utamanya itu berasal di industri, rumah tangga, dan pertanian. Jenis yang kelima itu ada bahan kimia anorganik. Contohnya itu asam, basa, garam, senyawa, logam. Sumber utamanya itu berasal di industri dan rumah tangga. Jenis yang keenam itu ada sedimen, contohnya tanah. Sumber utamanya itu erosi tanah. Sumber yang ketujuh itu adalah logam berat. Contohnya itu ada timbal, merkuri, dan arsen. Sumber utamanya itu ada di industri dan rumah tangga. Sumber yang terakhir ada termal. Contohnya itu panas. Sumber utama ada pada pembangkit listrik dan industri. Selanjutnya, akibat pencemaran air. Pertama, timbulnya berbagai penyakit. Kedua, penurunan oksigen terlarut di dalam perairan. Ketiga, terjadinya pertumbuhan berlebih di alga. Keempat, masuknya racun ke dalam sistem perairan. Kelima, kematian makhluk hidup di perairan. Selanjutnya adalah kasus aktual pencemaran sungai. Pencemaran sungai dapat ditandai oleh perubahan warna di sungai yang berubah menjadi hitam, dan juga sungai tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pencemaran di sungai biasanya disebabkan oleh adanya limbah rumah tangga dan limbah industri. Selanjutnya adalah untuk kasus aktual pencemaran air tanah pesisir laut. Pencemaran air tanah dapat disebabkan oleh air hujan yang mengandung zat pencemar. Air hujan yang mengandung zat pencemar terserap ke dalam tanah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya tampungan gas atau minyak bumi yang bocor sehingga
kebocoran tersebut mempengaruhi air di dalam tanah. Dan yang ketiga, adanya pembuangan sampah limbah industri maupun limbah rumah tangga secara langsung ke dalam tanah sehingga dapat mempengaruhi air dalam tanah. Selanjutnya adalah pencemaran pesisir. Pencemaran pesisir disebabkan oleh adanya hilir dan hulu adanya hilir dan muara sungai yang telah terkontaminasi oleh limbah industri. Hal inilah yang menyebabkan pencemaran air di daerah pesisir. Materi selanjutnya yaitu tentang pencemaran tanah. Ada 5 subbab yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama tentang pengertian pencemaran tanah, yang kedua ada sumber pencemar tanah, yang ketiga ada jenis pencemar tanah, yang keempat ada akibat dari pencemaran tanah, dan yang terakhir ada kasus aktual dari pencemaran tanah itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama yaitu tentang pencemaran tanah. Sebelumnya, apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan tanah atau berubahnya tatanan lingkungan tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Subbab yang kedua yaitu ada sumber pencemar tanah. Sumber pencemar tanah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pencemar oleh sedimen dan yang kedua pencemar oleh bahan kimia. Kemudian subbab yang ketiga yaitu ada jenis pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri dibagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu yang pertama adalah sedimen. Contoh dari sedimen itu tanah. Sumber utamanya dapat ditemukan pada lahan pertanian yang terkena erosi. Kemudian ada bahan kimia. Contoh dari bahan kimia sendiri yaitu pestisida maupun pupuk. Sumber utamanya dapat ditemukan di DDT, pupuk organik maupun pupuk anorganik. Kemudian ada limbah padat. Contoh dari limbah padat yaitu plastik, limbah sisa makanan, limbah bangkai hewan maupun limbah sisa sayuran. Sumber utamanya dapat ditemukan di rumah tangga. Kemudian ada limbah B3. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Artinya salah satu jenis limbah yang memiliki kandungan zat khusus yang berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan bagi manusia, makhluk hidup maupun lingkungan, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk menghindari efek dari bahaya tersebut. Contoh dari limbah B3 yaitu logam berat seperti merkuri, kadmium maupun timbal, dan limbah rumah sakit. Sumber utamanya dapat ditemukan di rumah tangga, industri maupun rumah sakit itu sendiri. Kemudian subbab yang keempat ada akibat dari pencemaran tanah. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari pencemaran tanah, yang pertama yaitu kerusakan struktur tanah, penurunan produktivitas tumbuhan, kematian tumbuhan dan hewan, gangguan keindahan, bau, dan tempat tumbuhnya penyakit. Kemudian subbab yang terakhir yaitu kasus aktual pada pencemaran tanah. Kasus aktual yang dapat kita lihat pada pencemaran tanah yaitu dapat dilihat di wilayah perkotaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pencemaran udara. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pencemaran udara yang terdiri dari yang pertama yaitu pengertian pencemaran udara, yang kedua sumber-sumber pencemaran udara, yang ketiga ada jenis-jenis pencemaran udara, yang keempat yaitu ada akibat dari pencemaran udara, yang kelima ada hujan asam, dan yang keenam yaitu ada upaya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Jadi pencemaran udara adalah kehadiran substansi baik fisik, kimia, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat mempengaruhi kesehatan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, serta mempengaruhi kondisi fisik di lingkungan sekitar, yaitu mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti yang ada.
Nah, untuk pencemaran udara ini dibagi menjadi dua sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber alami dan yang kedua yaitu sumber dari kegiatan manusia. Nah, sumber alami ini dapat berasal dari letusan gunung berapi. Gunung berapi yang meletus mengeluarkan sulfur, kemudian apabila jumlahnya melebihi dari baku mutu yang ada, dapat mencemari udara dari kegiatan manusia. Nah, dari kegiatan manusia ini ada industri dan yang kedua ada pembakaran. Untuk penentuan sumber pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber titik, sumber garis, dan sumber area. Untuk sumber titik yaitu dari sumber individu yang menetap dan dibatasi oleh luas wilayah yang kurang dari 1 kali 1 km persegi yang termasuk di dalamnya ada industri dan rumah tangga. Kemudian untuk sumber garis dari kendaraan bermotor dan kereta. Kemudian yang terakhir yaitu ada sumber area, di mana sumber area yaitu terdiri dari sumber titik dan sumber garis. Dari sumber-sumber yang ada baik alami maupun kegiatan manusia, baik titik, garis maupun area, semuanya berkontribusi mengakibatkan polusi udara. Nah, polusi tersebut dapat digolongkan menjadi 2, ada polutan primer dan polutan sekunder. Apa sih polutan primer itu dan apa polutan sekunder? Di mana polutan primer yaitu polutan yang berasal langsung dari sumbernya, dan sementara polutan sekunder yaitu polutan yang hasil dari reaksi dengan substansi lain. Contoh dari polutan primer yaitu ada karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan nitrogen dioksida. Sementara untuk contoh dari polutan sekunder yaitu ada SO3, HNO3, H2SO4, H2O2, dan O3, dan lain-lain. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu jenis pencemaran udara. Nah, jenis pencemaran udara ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada oksida karbon, yang kedua ada oksida nitrogen, yang ketiga ada oksida sulfur, yang keempat ada partikel, yang kelima ada VOC, serta yang keenam ada logam berat. Untuk oksida karbon, contohnya yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida, dan yang bersumber dari pembakaran tidak sempurna dan pembakaran. Untuk yang kedua yaitu oksida nitrogen, contohnya ada nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan N2O yang bersumber dari pembakaran. Untuk jenis yang ketiga yaitu ada oksida sulfur. Oksida sulfur ini contohnya ada sulfur monoksida, dan sumber utamanya yaitu dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur. Kemudian untuk yang keempat yaitu partikel. Nah, partikel ini contohnya adalah debu bersumber dari aktivitas alam serta industri. Untuk bahan jenis pencemar yang kelima yaitu ada VOC atau volatile organic compound yang terdiri yang contohnya yaitu ada CH4 dan yang sumber utamanya yaitu dari degradasi limbah pertanian. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu ada logam berat. Nah, contoh dari logam berat ini yaitu merkuri. Si merkuri ini sumber utamanya yaitu dari pembakaran pada insenerator. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai akibat pencemaran udara. Pencemaran udara dapat mengganggu kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Contoh gangguan-gangguan yang dapat dialami yang pertama yaitu ada gangguan disabilitas, di mana terdapat gangguan pada fungsi
kerja organ pada tubuh. Yang kedua ada gangguan psikologis. Yang ketiga adanya timbulnya penyakit-penyakit pada alat pernapasan. Yang keempat yaitu penurunan produktivitas tumbuhan dan hewan akibat adanya hujan asam. Dan yang terakhir yaitu ada kerusakan pada bangunan yang dapat disebabkan oleh hujan asam juga. Nah, untuk bagian yang kelima ada hujan asam. Hujan asam merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan karena adanya pencemaran udara. Nah, untuk mekanisme hujan asam ini dapat dilihat di gambar ini. Nah, mekanismenya emisi-emisi dari kegiatan manusia maupun alami, dan di sini contohnya ada industri serta kendaraan bermotor dan rumah tangga yang berupa gas asam yang mengeluarkan emisi gas asam berupa NOx, SOx, dan di sini ada COx. Kemudian bereaksi dengan H2O di atmosfer. Nah, dari hasil dari reaksi ini menghasilkan adanya zat asam yang terdiri dari H2SO4 serta HNO3. Nah, zat-zat asam ini ikut berkondensasi di awan di atmosfer, kemudian mengalami deposisi zat asam atau zat-zat asam yang ada di atmosfer ini jatuh ke permukaan bumi. Nah, dalam hal ini yaitu hujan kemudian turun ke permukaan bumi, jatuh ke danau, ke tumbuhan, ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, ketika jatuh ke danau menyebabkan air danau menjadi asam, yaitu pH-nya kurang dari 7, dan ketika jatuh pada tumbuhan dan benda-benda di sekitarnya dapat menyebabkan kerusakan pada benda-benda maupun tumbuhan di sekitarnya. Nah, untuk mengatasi pencemaran udara serta mengurangi terjadinya hujan asam ini dapat dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara. Sebenarnya banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran udara. Namun ada 3 hal atau 3 upaya yang mampu dilakukan karena 3 upaya ini sangat sederhana. Nah, 3 upaya yang sangat sederhana ini contohnya yang pertama menggunakan transportasi umum. Kenapa menggunakan transportasi umum? Ketika kita menggunakan transportasi umum dan tidak menggunakan transportasi pribadi, kita akan mengurangi emisi berupa gas karbon monoksida atau hasil pembakaran zat kendaraan bermotor. Karena ketika kita menggunakan kendaraan atau transportasi umum, maka jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan atau karbon monoksida yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor akan lebih sedikit. Nah, yang kedua yaitu menanam pohon, karena dapat diketahui jika pohon berfotosintesis menggunakan karbon dioksida, kemudian karbon dioksida tersebut di fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, ketika kita menanam pohon, maka kita meminimalisir terjadinya pencemaran udara akibat karbon dioksida. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membakar sampah sembarangan, karena dari pembakaran tersebut dapat menjadikan pencemaran udara. Materi selanjutnya yaitu tentang baku mutu dan parameter yang akan digunakan. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Parameter yang pertama, ketebalan sulung ambang kritis yaitu kurang dari 20 cm. Yang kedua, ketebalan permukaan lebih dari 40%. Yang ketiga, komposisi fraksi kurang dari 18% koloid dan lebih dari 80% pasir kuarsik. Yang keempat, berat isi lebih dari 1,4 gram per cm kubik. Yang kelima, porositas total yaitu kurang dari 30% atau lebih dari 70%. Yang keenam, derajat pelulusan air yaitu kurang dari 0,7 cm per jam sampai lebih dari 8 cm per jam.
Yang ketujuh itu pH atau H2O 1:2,5, yaitu kurang dari 4,5 atau 8,5. Yang 8 daya hantar listrik atau DHL lebih besar dari 4,0 ms per cm. Yang ke-8 redox kurang dari 200 mV. Yang ke-10 jumlah mikroba, yaitu kurang dari 10⁻², CFU per gram tanah. Parameter atau baku mutu yang kedua yaitu Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien, sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian. Parameter wajib yaitu 1. Kekeruhan standar baku mutu atau kadar maksimum yaitu 25. Yang kedua warna standar baku mutunya itu 50, dan bau itu untuk standar baku mutunya tidak berbau. Dan yang keempat yaitu pH standar baku mutunya yaitu 6,5 sampai 8,5. Yang selanjutnya yaitu parameter fisik dan standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk keperluan higien sanitasi. Parameter wajib yang pertama yaitu kekeruhan standar baku mutu 25, yang kedua warna standar baku mutu 50, yang ketiga TDS standar baku mutunya 1000, yang keempat suhu standar baku mutunya lebih dari atau sama dengan 3, yang kelima yaitu rasa tidak berasa, yang keenam itu bau tidak berbau, dan yang ketujuh itu pH standar baku mutunya 6,5 sampai 8,5. Untuk parameter dan baku mutu selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Untuk parameter yang pertama yaitu SO2 atau sulfur dioksida, waktu pengukuran 1 jam yaitu 900 mg per nm kubik, 24 jam 365 mg per nm kubik, dan 1 tahun yaitu 60 mg per nm kubik. Dan untuk yang kedua yaitu CO atau karbon dioksida, waktu pengukuran 1 jam dengan baku mutu 30.000 mg per nm kubik, dan waktu 24 jam yaitu 10.000 mg per nm kubik. Untuk parameter NO2 nitrogen dioksida yaitu 1 jam 400 mg per nm kubik, 24 jam yaitu 150 mg per nm kubik, dan waktu 1 tahun yaitu 100 mg per nm kubik. Untuk O2 yaitu oksidan yaitu 1 jam 235 mg per nm kubik, dan untuk 1 tahun yaitu 50 mg per nm kubik. Untuk HC atau hidrokarbon yaitu waktu pengukurannya 3 jam dengan baku mutu 160 mg per nm kubik, dan yang keenam yaitu PM atau partikel kurang dari 10 UN yaitu dalam waktu pengukuran 24 jam yaitu 150 mg per nm kubik. Dan yang ketujuh yaitu TSP atau debu dengan waktu pengukuran 24 jam yaitu 230 mg per nm kubik, dan 1 jam yaitu 90 mg per nm kubik. Dan yang ke-8 yaitu PB atau timah hitam, waktu pengukuran 24 jam yaitu 2 mg per nm kubik, dan 1 jam yaitu 1 mg per nm kubik. Dan yang ke-9 yaitu dudesval atau debu jatuh dengan waktu pengukuran 30 hari yaitu 10 ton per kilometer kuadrat atau harian, atau pemukiman 20 ton per kilometer bukan industri. Dan yang ke-10 yaitu total flow dies atau ASF yaitu 24 jam yaitu 3 mg per nm kubik, dan 90 yaitu 0,5 mg per nm kubik. Dan yang ke-11 yaitu flow index dalam waktu pengukuran 30 hari yaitu 40 mg per 100 cm kuadrat dari kertas limit filter. Dan yang ke-12 yaitu klorin dan klorin dioksida yaitu waktu pengukuran 24 jam dengan baku mutu 150 mg per nm kubik. Dan yang ke-13 yaitu sublat index dengan waktu pengukuran 30 hari dengan baku mutu 1 mg SO3 per 100 cm kubik dan lead peroksida. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.